Jam digital di ruang interogasi menunjukkan pukul 3.17 pagi. Ketika detektif itu menyadari satu detail kecil yang terasa salah. Perempuan di depannya tidak gemetar, tidak menangis, bahkan tidak terlihat lelah. Ia duduk tegak dengan gaun hitam sederhana, seperti seseorang yang datang ke rapat tertutup, bukan ke ruangan tempat suaminya dibahas sebagai korban kematian yang terlalu cepat untuk disebut wajar. Dan yang paling mengganggu, ia tahu pertanyaan pertama sebelum detektif membuka mulut. Di kota yang tidak pernah benar-benar tiur, keheningan setenang ini biasanya berarti satu hal. Seseorang sudah menunggu malam ini sejak lama. Namanya Elena Virelli. 20 tahun lalu, Elena hanyalah putri imigran tanpa kepastian masa depan. Tinggal di apartemen sempit dengan dinding tipis dan mimpi yang lebih tipis lagi. Ayahnya bekerja tanpa henti. Ibunya menjahit pakaian mahal yang tak pernah mereka miliki. Sejak kecil, Elena memahami satu hukum sunyi. Kemiskinan bukan keadaan. Ia adalah hitungan mundur. Dan waktu tidak pernah menunggu siapapun. Ia belajar lebih cepat dari semua orang. Beasiswa, universitas elit, magang di industri yang tidak pernah disebut keras-keras dalam percakapan sopan, konsultan pertahanan. Di sanalah ia melihat kebenaran pertama tentang dunia modern. Uang terbesar tidak datang dari menciptakan kehidupan, melainkan dari mengelola ancaman terhadapnya. Sejak hari itu, ia berhenti takut pada waktu. Ia ingin berada di sisi orang-orang yang menentukan berapa lama orang lain bertahan hidup. Dunia kontrak militer internasional menyukai orang seperti Elena. Tenang, tepat, tidak emosional. Ia naik terlalu cepat untuk dianggap kebetulan. Di puncak kenaikan itu, ia bertemu Marcus Hale, arsitek jaringan logistik persenjataan global, yang secara hukum hampir selalu bersih, secara moral tak ada yang benar-benar bertanya. Marcus lebih tua 20 tahun, sangat kaya, sangat berpengaruh, dan sangat sendirian. Hubungan mereka berkembang tanpa drama, mentor, mitra, lalu pernikahan yang tampak sempurna dari luar. Bersama Marcus, Elena memperoleh segalanya, kekuasaan tanpa jabatan, akses tanpa catatan, dan keamanan finansial yang terasa seperti keabadian. Namun dalam bisnis yang bergantung pada konflik, keamanan hanyalah jeda sementara. Harga sebenarnya selalu datang terlambat. Kehancuran mereka tidak dimulai dari skandal publik, hanya dari satu analisis intelijen bocor yang seharusnya tidak pernah keluar. Dokumen itu menunjukkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari ilegalitas. Pengiriman senjata yang sama mencapai dua sisi perang berbeda. Kepada negara mitra resmi dan melalui rantai perantara yang sah di atas kertas kepada kelompok yang sedang menyerang operasi pasukan Amerika. Secara hukum kabur, secara politik mematikan, secara moral tak terucapkan. Telepon berhenti berdering. Undangan makan malam menghilang. Nama Marcus berubah dari dibutuhkan menjadi resiko. Di dalam penthouse sunyi itu, retakan tak terlihat mulai melebar. Satu malam Marcus berkata pelan, "Mereka tidak marah karena kita melanggar hukum. Mereka marah karena kita tahu cara kerjanya." Elena bertanya, "Siapa mereka?" Marcus menjawab lirih, "Terlalu dekat untuk disebut musuh." Itu kalimat terakhirnya sebagai orang hidup. Marcus ditemukan tewas di ruang kerjanya, tanpa luka, tanpa kekerasan, tanpa tanda panik, hanya keheningan rapi dan segelas minuman yang belum habis. Kesimpulan resmi, gagal jantung mendadak. Kasus hampir ditutup sebelum benar-benar dimulai. Namun, Elena tahu satu hal kecil. Marcus tidak pernah membahas kontrak sensitif dalam keadaan sendirian. Seseorang ada di sana,
seseorang yang dipercaya, seseorang yang tak meninggalkan jejak. Nama-nama muncul lalu hilang, semua jalan berakhir buntu, seolah kebenaran diputuskan untuk tidak lahir, dan Elena tetap tenang, terlalu tenang. 3 minggu kemudian, sepotong rekaman keamanan yang rusak berhasil dipulihkan. Bayangan seseorang masuk ke ruang kerja malam itu, bukan agen asing, bukan musuh politik. Elena. Ia tidak menyangkal, tidak membela diri, tidak menunjukkan penyesalan, hanya berkata lembut, "Akhirnya kalian menemukan waktunya." Detektif terdiam. Markus tidak mati karena pengkhianatan, lanjutnya. Ia mati karena pilihan. Markus sakit, tidak dapat disembuhkan. Dan ketika penyelidikan tentang penjualan ganda itu resmi dimulai, ia akan menjadi satu-satunya kambing hitam, sementara jaringan yang lebih besar tetap bersih. Jika ia hidup, ia akan dihancurkan perlahan. Jika ia pergi lebih dulu, banyak rahasia ikut terkubur bersamanya. "Ini pembunuhan?" tanya detektif. Elena menggeleng pelan. "Tidak, ini cara terakhir mengendalikan waktu. Racun itu halus, datang seperti tidur, diam, seperti keputusan yang tak bisa ditarik kembali." Kasus itu tak pernah sampai pengadilan. Terlalu sensitif, terlalu tinggi, terlalu berbahaya bagi terlalu banyak orang. Secara hukum, Markus meninggal alami. Secara politik, semua pihak selamat. Secara pribadi, tak ada yang benar-benar menang. Setahun kemudian, Elena kembali bekerja, lebih sunyi, lebih presisi, lebih tak terbaca. Kontrak baru tetap ada, konflik baru tetap lahir. Dunia tetap membeli rasa aman dengan harga yang tidak pernah disebutkan, dan waktu tetap memihak mereka yang bertahan hidup cukup lama untuk melupakan. Setiap malam, Elena terbangun pukul 3.17 pagi. Bukan karena takut, bukan karena bersalah, melainkan karena satu kesadaran yang datang terlambat. Ia berhasil menyelamatkan masa depan, namun kehilangan sesuatu yang tak bisa dibeli kembali, rasa bahwa hidup ini nyata. Di luar jendela, kota tetap menyala, seolah tak pernah berubah, padahal tidak ada yang abadi, kecuali keputusan yang dibuat dalam diam. Dan waktu seperti biasa terus berjalan, tenang, rapi, sedikit mencurigakan. Karena yang paling kejam bukan kematian, melainkan waktu yang tetap berjalan setelah kita memilih siapa yang harus dikorbankan.